Nama di telapak tangan, kisah kutukan dari Korea. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bisikan Horor, tempat di mana kisah-kisah gelap dan penuh misteri dibisikkan perlahan. Hari ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah kutukan dari Korea Selatan. Sebuah cerita yang terdengar sederhana, tapi konon bisa merenggut nyawa seseorang hanya dengan sebuah nama yang ditulis di telapak tangan. Inilah kisah tentang nama di telapak tangan. Kisah ini pertama kali menyebar di kalangan pelajar sekolah menengah di Seoul sekitar tahun 2003. Konon, ada permainan yang disebut Sonbadak Ireum Game, permainan nama di telapak tangan. Aturan permainannya sangat sederhana. Jika kamu ingin menyakiti atau membalas dendam kepada seseorang secara diam-diam, kamu cukup menuliskan nama orang tersebut di telapak tanganmu menggunakan darahmu sendiri. Lalu, kamu harus membaca sebuah mantra pendek sebanyak 3 kali tepat tengah malam sambil memandangi nama itu. Jika namanya menghilang, maka orang itu juga akan menghilang. Salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang siswa bernama Eunjo, siswi populer yang sering merundung teman sekelasnya. Suatu hari, seorang gadis pendiam bernama Min Seo merasa tak tahan lagi. Ia mengurung diri di kamar, menyalakan lilin, dan menuliskan nama Eunjo di telapak tangannya dengan darah dari ujung jarinya. Ia membaca mantra itu sambil menangis. Dan keesokan harinya, Eunjo tidak masuk sekolah. Hari berikutnya, tidak ada yang ingat siapa itu Eunjo. Namanya hilang dari daftar absen. Foto-fotonya di buku tahunan lenyap. Bahkan guru-guru pun mengerutkan dahi saat nama itu disebut. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Namun, beberapa teman sekelas mengaku melihat sosok wanita berdiri diam di luar jendela kelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan telapak tangannya berdarah. Dan setiap kali mereka berkedip, sosok itu menghilang. Min Seo sendiri menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Sampai suatu hari, ia ditemukan tak sadarkan diri dengan nama-nama lain tertulis di telapak tangan dan lengannya. Nama-nama para perundungnya. Ia dirawat di rumah sakit jiwa selama bertahun-tahun. Menurut legenda, kutukan ini sangat spesifik dan harus mengikuti aturan. Nama harus ditulis dengan darah sendiri. Hanya bisa dilakukan saat tengah malam. Harus dilakukan dalam keadaan emosional ekstrem, marah, sedih, atau putus asa. Jika kamu menghapus nama itu sebelum matahari terbit, kutukannya batal. Namun jika tidak, nama itu akan menghilang sendiri dari tanganmu, dan orang itu juga akan menghilang dari dunia. Tapi ada satu peringatan terakhir. Jika kamu menggunakan kutukan ini lebih dari sekali, kamu akan menjadi korban berikutnya. Banyak cerita di forum-forum horor Korea, seperti DC Insight atau Naver Cafe, menceritakan kasus serupa. Seorang siswa laki-laki di Busan menuliskan nama gurunya karena dendam nilai buruk. Gurunya hilang beberapa hari kemudian, dan ketika pihak sekolah melakukan pencarian, tidak ada satupun rekam jejak digital bahwa guru itu pernah bekerja di sana. Di sisi lain, si siswa mengalami hal aneh. Ia mulai melihat nama-nama muncul sendiri di telapak tangannya setiap malam. Nama-nama orang yang tidak ia kenal. Sampai suatu malam, ia melihat namanya sendiri tertulis di sana. Esok paginya, ia menghilang tanpa jejak. Beberapa orang percaya bahwa permainan ini bukan hanya legenda urban. Mereka mengaitkannya dengan Nameless Spirit, roh kuno Korea, yang mencabut eksistensi orang dengan menghapus identitas mereka. Menuliskan nama dengan darah, konon, adalah cara memanggil roh tersebut agar menghapus keberadaan orang yang ditarget. Tapi roh itu lapar, dan jika kamu terlalu sering memanggilnya,
ia akan menghapus kamu juga. Sekarang bayangkan, seseorang di luar sana sedang duduk di kamar gelap dengan lilin menyala, menuliskan namamu di telapak tangannya dengan darah dan membaca mantra itu pelan-pelan, dan keesokan paginya kamu bangun dan semua orang di sekitarmu bertingkah aneh. Mereka tidak mengenalmu, tidak mengingat namamu. Akun sosial mediamu hilang, KTP-mu tidak berlaku. Kamu menghilang dari dunia. Terima kasih telah mendengarkan bisikan horor. Jika kamu menyukai kisah malam ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Masih banyak kisah mengerikan dari Korea dan belahan dunia lainnya yang akan segera kubisikkan padamu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingatlah, jangan biarkan namamu tertulis di tangan orang lain. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.